permusuhan. Jangan membangun ujaran-ujaran kebencian. Jangan membangun fitnah-fitnah. Tidak usah suka mencela. Tidak usah suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau diajak berantem juga berani. Selamat malam, pemirsa. Sambil menunggu siapa yang akan mendaftar ke KPU untuk menjadi capres dan cawapres yang akan bertarung pada 2019, kami akan mengangkat sebuah topik yang menurut kami menarik untuk kita diskusikan. Ketika Pak Jokowi mengatakan para pendukungnya juga diminta berani berantem. Apa makna kalimat ini? Walaupun kami juga mendapat cuplikan bahwa Presiden mengatakan Anda harus mengerti konteks ketika saya mengatakan seperti itu. Kita lihat yang berikut sebagai bagian dari diskusi kita pada malam hari ini. Dua sisi bertemu dengan Anda. Jangan membangun permusuhan. Jangan membangun ujaran-ujaran kebencian. Jangan membangun fitnah-fitnah. Tidak usah suka mencela. Tidak usah suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau diajak berantem juga berani. Inilah pernyataan Presiden Jokowi di hadapan puluhan ribu relawannya yang menuai kontroversi. Dalam pidato politiknya, Jokowi yang akan kembali berlaga dalam Pilpres 2019 menyerukan kepada relawannya untuk tak membangun permusuhan dan juga kebencian, namun berani jika diajak berkelahi. Sontak, pernyataan Jokowi yang disampaikan di hadapan para relawannya ini langsung menuai beragam reaksi. Presiden itu adalah presiden semua golongan, semua rakyat. Mau berbeda pendapat sekeras dan setajam apapun, presiden harus menganjurkan kepada relawannya, sabar, jangan ladeni, layani sesuai aturan, ada instrumen hukum, penegakan hukum. Kalau memang itu sudah menyimpang dari aturan, silakan tempuh jalur hukum. Jangan disarankan ya berkelahi aja. Ini kan artinya apa? Menanamkan bibit perpecahan, menanamkan bibit perseteruan lebih tajam, menanamkan bibit yang kemudian bisa dipergunakan oleh relawan sebagai pembenaran bagi mereka untuk kemudian berantem secara fisik dengan lawan politiknya nanti di Pilpres. Beliau memberikan semangat pada ya relawannya supaya jangan takut. Jangan mundur dengan situasi, tapi kita harus berani menghadapi berbagai situasi yang sekarang berkembang gitu. Saya kira ini adalah kalimat motivasi, bukan kalimat menghasut atau memprovokasi. Saya kira di sini justru problemnya pada yang menginterpretasi. Ya, pemilihan presiden 2019 memang sudah di depan mata. Bahkan 2 hari lagi, KPU akan menutup pendaftaran pasangan Capres-Cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2019 mendatang. Kini, rakyat Indonesia tentu berharap pesta demokrasi dapat berjalan aman dan damai di negeri tercinta ini. Bagaimana menerjemahkan pernyataan tadi? Kami mengundang Anda untuk mengikuti diskusi bersama dengan 4 narasumber. Sebelah kiri saya ada Mas Guntur Romli, aktivis media sosial yang kemudian sekarang jadi caleg PSI. Terima kasih bersama kami. Kemudian ada Bung Emmanuel Ebenezer dari Joman, Jokowi Mania, tapi nggak jadi caleg. Enggak. Ada Bung Egy dan Bung Mustafa, dua-duanya ini relawan 2019 ganti presiden, tapi di sana sudah nyalek jadi PAN. Udah nyalek ya, positif ya. Dapil 2 DKI. Sudah ngomong posisinya. Saya ingin komentar dari Mas Immanuel. Apa yang Anda maknai sebagai pernyataan tadi itu, bahwa relawannya harus berani kalaupun diajak berantem? Gini, pernyataan itu kan pernyataan yang sifatnya motivasi. Kemudian ada beberapa pernyataan-pernyataan presiden yang sifatnya mengajak. Misalnya kayak jangan mau menghasut, jangan memfitnah, jangan mencela. Positif di situ semua orang mendukung. Nah, ada beberapa pernyataan yang dilihat secara parsial. Yang ini kita lihat, kok seperti ini? Tidak ada satupun ajakan atau imbauan yang disampaikan oleh presiden. Apalagi berkaitan dengan kontak fisik. Karena harus dipahamin, ada satu pernyataan juga presiden yang menyampaikan bahwa aset bangsa ini adalah persatuan.
itu disampaikan. Karena saya hadir di situ dan saya juga panitia di situ. Di acara rembuk itu saya sebagai panitia. Jadi tidak ada satupun pernyataan-pernyataan presiden yang menyampaikan berdasarkan kekerasan atau ujaran-ujaran yang lain. Justru presiden menyampaikan, ayo sampaikan hal-hal yang terhormat, jangan tercela. Jadi kalau ada yang menerjemahkan bahwa presiden kok berani-beraninya ngomong seperti itu, tandanya ada yang salah menginterpretasi. Sangat salah. Sangat salah. Sangat salah Berbeda sekali. dengan presiden yang biasa kita lihat bersama, yang biasanya lemah lembut, rendah hati gitu ya. Lah ini kan presiden yang punya keberanian. Karena gini, pemimpin yang terhormat itu punya kejujuran dan keberanian. Kalau tidak berani jangan jadi pemimpin. Itu dong. Menarik sekali. Mas Mustafa, komentar Anda. Tidak pantas. Dalam hal Tidak apa pantas. Jadi seorang presiden yang dia harusnya memiliki wibawa mengatakan sesuatu yang itu tidak seharusnya keluar dari mulut seorang presiden. Jadi begini, menurut saya kalimat berantem itu adalah kosakata baru yang dimiliki Pak Jokowi. Sebelumnya itu sangat terbatas sekali pada ikan, ya, pada nama-nama ikan. Kemudian nama-nama pulau. Nama ikan itu kan munculnya pada saat tanya jawab dengan yang kita ketahui dari media kan sebatas itu aja, nama ikan, nama pulau, jumlah bahasa, jumlah budaya, jumlah suku bangsa, itu aja yang selama saya lihat di televisi. Sekarang tambah kata-kata berantem, jadi sangat beda sekali. Saya bingung menentukan, kan Mas Nol katakan ini motivasi. Kemarin saya lihat di TV dari Projo kalau tidak salah mengatakan, oh itu kiasan. Yang betul yang mana sih sebenarnya? Kiasan dengan kenyataan itu berbeda. Tidak ada namanya orang berantem. Kamu kan berantem, kok dialog, kok kamu berdebat. Jadi membedakan. Yang dimaksud itu katanya, itu adalah dalam hal debat. Anda tidak melihat secara utuh bahwa di sebelumnya kan presiden tahu lah, saya orang bahasa, 6 tahun belajar bahasa, tahu ini bukan kiasan, kenyataan. Jadi kalau orang berkelahi, berantem bentulan, itu nggak mungkin dia sambil dialog. Tapi kalau orang dialog, orang berdebat, mungkin bisa berantem. Maka antara berantem dan dialog debat itu berbeda. Bukan kiasan. Kita dengarkan cuplikan tentang pernyataan Pak Presiden Jokowi bahwa apa yang disampaikan sebelumnya itu harus dilihat secara penuh dengan konteks. Kita lihat tayangan berikut. Jangan membangun permusuhan, jangan membangun ujaran-ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau diajak berantem juga berani. Siapa yang ngomong? Ya, ditonton yang komplit dong. Saya sampaikan bahwa aset terbesar kita adalah persatuan, kerukunan. Oleh sebab itu jangan sampai, saya sampaikan, membangun kebencian, saling mencela, saling menjelekkan. Saya sampaikan itu, coba diruntuh dari atas. Jangan diambil sepotongnya saja, nanti yang enak yang komentari kalau seperti itu. Dilihat semuanya secara keseluruhan, konteksnya akan kelihatan.